Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurizati dengan NIM 2404122120018. Pada mata kuliah pendahuluan fisika radioterapi, saya akan mempresentasikan PPT dari bab 5 bagian 1 sampai dengan bab 6 bagian 2. Yang pertama mengenai mesin perawatan untuk radioterapi berkas eksternal. Sinar X diproduksi saat elektron bergerak dengan energi antara 10 kiloelektronvolt dan 50 megaelektronvolt diperlambat dalam target logam anoda. Sinar X karakteristik dihasilkan dari perpindahan elektron pada kulit terluar mengisi kekosongan kulit bagian dalam. Sinar X Bremsstrahlung dihasilkan ketika elektron menuju inti atom yang memiliki energi kinetik, kemudian mengalami interaksi gaya Coulomb yang menyebabkan adanya perlambatan. Energi sinar X Bremsstrahlung merupakan energi kontinu karena elektron yang menuju inti atom terus-menerus sehingga menghasilkan rentan energi. Target sinar X anoda, target tipis memiliki ketebalan yang jauh lebih kecil daripada R. Target tebal dapat dibuat dari sejumlah besar target tipis yang bertumbukan. Jadi ada dua target atau sasaran sinar X, yaitu target tipis dan target tebal. Sinar X digunakan dalam radiologi diagnostik untuk diagnosis penyakit dan dalam onkologi radiasi radioterapi untuk pengobatan penyakit. Yang pertama ada sinar X superficial, yang kedua sinar X orthovoltage, yang ketiga sinar X megavoltage. Sinar X klinis adalah spektrum khas sinar X klinis terdiri dari spektrum garis yang merupakan karakteristik bahan target dan ditumpangkan pada spektrum Bremsstrahlung kontinu. Penentu kualitas sinar X yaitu parameter penentu kualitas sinar antara lain spektrum foton, Hall value layer atau HVL, nominal accelerating potential atau NAP, dan penetrasi berkas ke media serta jaringan. Mesin sinar X untuk radioterapi komponen utamanya. Mesin sinar X radioterapi adalah tabung sinar X, pemasangan di langit-langit atau lantai untuk tabung sinar X, sistem pendingin target, konsol kontrol, dan generator listrik sinar X, seperti gambar berikut ini. Berkas sinar gamma, radioisotop yang sesuai untuk terapi eksternal, yaitu ada sinar gamma dengan energi tinggi, aktivitas spesifik yang tinggi, waktu paruh yang relatif panjang, konstanta laju kerma udara spesifik yang besar. Mesin teleterapi adalah mesin atau modalitas yang digunakan untuk treatment radioterapi dengan berkas eksternal. Sumber-sumber teleterapi ada radionuklida yang dipakai untuk teleterapi harus dikurung di dalam silinder baja, berbentuk kapsul dan disegel dengan pengelasan. Source housing, source head terbuat dari cangkang baja dengan timbal untuk tujuan shielding. Seperti gambar berikut ini. Pemberian dosis dengan mesin teleterapi yaitu proses pemberian dosis pada teleterapi berhubungan dengan waktu atau treatment time. Kolimator merupakan bidang radiasi berbentuk persegi dan persegi panjang yang biasanya berdimensi antara 5x5 hingga 35x35 cm kuadrat pada jarak 80 cm dari sumber. Sedangkan penumbra adalah berkas di luar lapangan kolimasi yang tidak sengaja terbentuk karena sumber radiasi yang terlalu besar dan jarak sumber dengan objek terlalu dekat. Akselerator partikel adalah mesin yang digunakan untuk mempercepat partikel bermuatan seperti proton, elektron, atau ion hingga mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Jenis cyclic accelerator ada betatron, yaitu terdiri dari magnet yang dialiri arus bolak-balik. Yang kedua ada cyclotron, biasanya untuk memproduksi radioisotop seperti F18. LINAC atau linear accelerator. Dalam LINAC, elektron dipercepat mengikuti lintasan lurus di struktur khusus yang dievakuasi yang disebut pandu gelombang percepatan atau accelerating waveguide. Generasi LINAC yang pertama ada foton energi rendah 4-8 MV, yang kedua foton energi sedang dan elektron, yang ketiga foton energi tinggi dan elektron, yang keempat foton dan elektron berenergi tinggi, yang kelima foton dan elektron berenergi tinggi.
Pernyataan IEC atau International Electronical Commission tentang keamanan linek yaitu penggunaan akselerator elektron untuk tujuan radioterapi dapat membuat pasien terpapar bahaya jika peralatan gagal memberikan dosis yang diperlukan kepada pasien. Untuk materi selanjutnya, bab 5 bagian 2 tentang treatment machine for external beam radiotherapy. Sistem generator tenaga radiofrekuensi radiasi gelombang rendah digunakan untuk mengakselerasi arah gelombang guna mengakselerasi elektron. Berdasarkan energi kinetik yang diproduksi oleh sistem generator tenaga RF yang terdiri dari sumber tenaga RF dan modulator berdenyut. Akselerator arah gelombang terpengaruh oleh struktur metalik dari gas isian atau penampang persegi panjang atau lingkaran yang digunakan pada gelombang mikro. Transmisi tenaga gelombang rendah, gambar di atas merupakan pemandu gelombang diam yang mengakselerasi untuk linek 6 MV. Rongga percepatan berada di sumbu tengah, kopling di luar sisi, penembak elektron di kiri, target di kanan tertanam secara permanen. Sistem tambahan linek terdiri dari 4 sistem. Ada sistem pompa vakum, yang kedua sistem pendingin air, ketiga sistem tekanan udara opsional, yang keempat pelindung anti kebocoran radiasi. Transport sinar elektron, magnet pembelok yang digunakan pada linek dengan tegangan 6 MeV, di mana pandu gelombang terlalu panjang untuk pemasangan langsung. Kepala terapi linek. Kepala linek berisi beberapa komponen yang mempengaruhi reproduksi, pembentukan, pelokalan, dan pemantauan foton klinis dan berkas elektron. Sinar foton klinis memancar dari linek medis yang memproduksi target sinar X dan dilakukan penyaringan untuk perataan. Kolimasi berkas adalah proses membentuk dan membatasi ukuran serta bentuk berkas radiasi pada mesin linek atau linear accelerator yang digunakan dalam radioterapi. Tujuannya untuk mengarahkan radiasi secara tepat ke tumor, meminimalkan dosis radiasi pada jaringan sehat di sekitarnya. Linek tidak hanya menghasilkan sinar X-foton untuk terapi radiasi, tetapi juga dapat menghasilkan berkas elektron. Berkas elektron ini memiliki energi yang bervariasi, biasanya antara 6 hingga 30 MeV. Sistem pemantauan dosis pada linek adalah sistem yang sangat penting untuk memastikan keamanan dan akurasi dalam memberikan terapi radiasi. Radioterapi dengan proton, neutron, dan ion berat. Sinar X atau elektron yang untuk mengobati kanker. Partikel yang lebih berat seperti neutron, proton, dan ion berat untuk terapi radiasi. Pertimbangan perlindungan atau shielding, ruang perawatan radioterapi harus dirancang dengan sangat hati-hati untuk melindungi staf medis, pasien, dan masyarakat umum dari radiasi. Unit teleterapi Cobalt 60 dibandingkan dengan linek, teleterapi Cobalt 60 dan linek adalah dua jenis mesin yang digunakan dalam radioterapi untuk mengobati kanker. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti gambar berikut ini kelebihan dan kekurangan dari antara teleterapi Cobalt 60 dengan linek. Dari segi fleksibilitasnya, biaya investasi, perawatan, dan profil dosisnya. Mesin teleterapi Cobalt 60. Gambar A merupakan Teratron Equinox, sebuah sistem terapi radiasi eksternal megavoltage yang menggunakan teknologi kobalt. Yang B merupakan unit 60 Cobalt 60 pada tahun 1550-an. Gambar A merupakan portal imager ditarik, sedangkan yang B, portal imager diaktifkan. Alasan perkembangan dan ketersediaan teknologi multimodalitas pada sebagian besar mesin modern. Mesin linek modern memiliki keunggulan teknologi seperti logika komputer, mikroprosesor, dan fitur canggih. Namun mesin Cobalt 60 tetap penting dalam radioterapi, terutama di negara yang berkembang karena biayanya yang lebih rendah, desain sederhana, dan kemudahan operasionalnya. Simulator dan simulator CT, tomografi terkomputasi dalam radioterapi, baik simulator maupun simulator CT mencakup 3 sistem utama, yaitu mekanik, tabung sinar X, dan peralatan pencitraan. Simulator radioterapi menggunakan tabung sinar X diagnostik pada gantry berputar. Komputer tomografi simulator, mejanya rata, sistem penandaan laser, dan simulator virtual.
Training requirement, penggunaan peralatan radioterapi yang kompleks memerlukan pelatihan yang baik untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Selanjutnya, bab 6 bagian 1 mengenai sinar foton eksternal aspek fisiknya. Prosedur radioterapi terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu radioterapi sinar eksternal dan brachyterapi. Besaran untuk sinar foton, yang pertama ada fluensa foton dan laju fluensa foton. Fluktuasi foton didefinisikan sebagai hasil bagi jumlah foton yang memasuki bola imajiner dengan luas penampang. Yang kedua, fluktuasi energi dan laju fluktuasi energi. Fluktuasi energi menggambarkan aliran energi dalam sinar foton dan didefinisikan sebagai jumlah energi yang melintasi suatu area. Untuk yang ketiga, krema di udara. Untuk berkas foton monoenergetik di udara, krema pada suatu titik tertentu sebanding dengan fluksi energi atau fluensa foton. Yang keempat, paparan di udara. Tabrakan udara krema di udara berhubungan dengan paparan di udara. Yang kelima, dosis terhadap massa kecil medium di udara sebagai dosis di ruang. Ini juga dikenal sebagai dosis di ruang bebas. Dosis ini digunakan untuk mengkarakterisasi keluaran unit radiasi. Sumber sinar foton. Sumber foton bersifat isotropik atau non-isotropik dan memancarkan berkas foton monoenergi atau heterogen. Inverse square law atau hukum kuadrat terbalik. Besaran-besaran seperti paparan, kerma udara, dan dosis untuk massa kecil di udara mengikuti hukum kuadrat terbalik. Penetrasi berkas foton ke dalam pasien. Berkas foton yang merambat melalui udara atau ruang hampa diatur oleh hukum kuadrat terbalik. Fungsi dosimetri biasanya diukur dengan detektor radiasi yang sesuai dalam pantong yang setara dengan jaringan. Penetrasi berkas foton ke dalam pasien ada surface dose, dosis permukaan. Yang kedua ada build-up region, wilayah peningkatan dosis, wilayah antara permukaan Z sama dengan 0 dan kedalaman Z sama dengan Z max. Ada depth of dose maximum, kedalaman dosis maksimum Z max bergantung pada energi berkas foton efek utama dan ukuran lapangan atau efek sekundernya. Selanjutnya ada exit dose, dosis yang diberikan kepada pasien pada titik keluar berkas disebut dosis keluar. Parameter utama dalam pemberian dosis berkas eksternal dengan berkas foton adalah yang pertama, kedalaman perlakuan, dua ukuran bidang, tiga SSD dalam pengaturan SSD, yang keempat energi berkas foton. Radiation beam field size. Radiation treatment parameter yang pertama ada radiation beam field size, yang kedua collimator factor, yang ketiga peak scatter factor, relative dose factor, merupakan perkiraan pertama di mana bidang A mewakili bidang yang diatur oleh mesin kolimator dan bidang B adalah bidang tidak beraturan sebenarnya pada permukaan pasien. Central axis depth dose in water source to surface distance setup. Yang ada percentage depth dose, distribusi axis dose di dalam pasien atau pantom biasanya dinormalisasi ke Dmax sama dengan 100%. Yang kedua adalah scatter function. Dalam perhitungan dosis radiasi seringkali diinginkan untuk memisahkan penyebarannya komponen dari total dosis dV. Selanjutnya, bab 6 bagian 2 masih mengenai sinar foton eksternal aspek fisik. Pada pengobatan tumor tertentu di dalam tubuh pasien, pengaturan isosentrik atau SAD sering dipilih karena lebih praktis dibandingkan dengan pengaturan SSD yang konstan. Tissue Area Ratio atau TAR awalnya diperkenalkan oleh Jones untuk menyederhanakan perhitungan dosis dalam radioterapi rotasi. Scattered Area Ratio atau SAR adalah parameter dalam radioterapi yang mengukur kontribusi hamburan radiasi di udara pada dosis total di titik tertentu. Tissue Phantom Ratio, konsep rasio jaringan fantasi atau TPR untuk digunakan dalam pengaturan isosentris megavoltage.
Untuk kedalaman referensi ZREF yang sama dengan kedalaman dosis maksimum ZREF disebut sebagai rasio maksimum jaringan atau TMR, Tissue Maximum Ratio. TMR juga dapat dipisahkan menjadi komponen utama dan komponen hamburan, yang disebut sebagai rasio maksimum hamburan atau SMR, Scatter Maximum Ratio. OR atau off-axis ratio adalah perbandingan luar sumbu, perbandingan antara dosis pada titik tertentu di luar sumbu pusat berkas terhadap dosis pada sumbu pusat berkas pada kedalaman yang sama. Profil berkas sinar X megavolt memiliki tiga area utama. Yang pertama ada pusat center, yang kedua penumbra, yang ketiga umbra. Beam flatness adalah parameter yang digunakan mengukur tingkat keseragaman dosis di area pusat medan radiasi. Beam simetri atau simetri medan menilai keseimbangan dosis di kedua sisi sumbu pusat berkas. Distribusi isodos dalam kuantum air. Distribusi isodos untuk satu berkas tunggal biasanya ditampilkan dalam bentuk kurva atau permukaan isodos. Kurva isodos menggambarkan distribusi dosis yang sama pada titik-titik dengan kedalaman tertentu. Dua metode normalisasi nilai isodos yang bisa digunakan ada source to surface distance atau SSD, yang kedua ada source to axis distance atau SAD. Distribusi isodos pada pasien dapat ditentukan dengan dua pendekatan utama. Yang pertama ada algoritma berbasis koreksi, yang kedua ada algoritma berbasis model. Koreksi untuk kontur tidak rata dan sudut datang sinar yang miring. Ada yang pertama metode SSD efektif, yang kedua metode rasio jaringan udara, yang ketiga metode pergeseran isodos. Kompensi jaringan yang hilang. Filter width digunakan untuk meratakan permukaan isodosis, bolus untuk meratakan kontur pasien tidak rata, kompensator untuk menghasilkan efek yang mirip dengan bolus. Tiga wilayah utama yang diperhitungkan dalam konteks inhomogenitas adalah yang pertama, wilayah pertama di depan inhomogenitas, wilayah kedua di dalam inhomogenitas, wilayah ketiga di luar inhomogenitas. Algoritma berbasis model untuk perhitungan dosis, ada tiga kategori utama. Yang pertama ada perhitungan analitik sederhana, yang kedua metode konvolusi superposisi, yang ketiga metode Monte Carlo. Integrasi segmen klakson digunakan untuk menentukan distribusi dosis dalam medan yang tidak teratur. Pengukuran dosis relatif dengan ruang ionisasi. Ruang ionisasi digunakan dalam fisika klinis untuk kalibrasi berkas foton dan elektron. Pengukuran dosis relatif dipengaruhi oleh faktor koreksi seperti polaritas ruang ionisasi dan rekombinasi ionik. Pengiriman dosis dengan sinar eksternal tunggal, output untuk mesin sinar X dan unit isotop biasanya diberikan dalam centigrade per menit pada Zmax dalam pantom, sedangkan output untuk Linex diberikan dalam centigrade per monitor unit pada Zmax dalam pantom. Waktu koreksi Rana didefinisikan sebagai waktu yang harus ditambahkan atau dikurangi dari waktu perawatan yang dihitung TC untuk memberikan dosis yang ditentukan secara akurat kepada pasien. Sekian presentasi dari saya, banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.